pada hari ini kita bakal membahas salah satu topik yang lumayan menarik, yaitu mengenai validitas tes. Nah, di sini saya Yulia. Tentunya di sini saya tidak sendiri, yaitu ada rekan saya. Halo semuanya, aku Dia. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting tapi sering dianggap sepele oleh orang-orang, yaitu validitas tes. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dosen kita yang bernama Pak Adit selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Selamat datang Bapak. Gimana kabarnya Pak? Baik, luar biasa. Mantap. Mantap. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja nih Pak ya. Nah, pada hari ini kan kita membahas topik mengenai validitas tes. Nah, apa sih itu sebenarnya validitas tes dan kenapa sih validitas tes itu dikatakan sangat penting untuk suatu penilaian? Ya, validitas tes itu adalah uji kesahihan. Uji kesahihan itu maksudnya adalah apakah tes kita ini sudah bisa mengukur apa yang ingin kita ukur. Misalnya kalau kita tes hasil belajar matematika, apakah tes hasil belajar matematika yang kita buat ini sudah bisa mengukur nggak topik-topik materi yang kita ingin ujikan ke siswa. Jadi sederhananya validitas tes itu adalah uji kesahihan tes gitu. Uji keterukuran tes ini apakah bisa mengukur atau tidak. Dan kenapa ini penting? Penting karena jika kita tidak melakukan uji validitas tes, kita tidak akan tahu apakah soal-soal dalam tes kita ini bisa mengukur nggak materi yang akan kita nilai ke siswa kita. Apakah instrumen atau soal-soal kita ini cocok nggak digunakan sebagai alat ukur tes atau alat ukur atau soal untuk mengukur materi yang kita beri. Itu pentingnya validitas tes. Nah, baik, langsung saja ke pertanyaan kedua Pak ya. Nah, sebelumnya saya juga pernah dengar nih kalau validitas tes itu ada macam-macamnya ya. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit apa aja sih jenis-jenis dari validitas itu? Ya, validitas tes ada beberapa jenis validitas. Terus setidaknya secara umum ada 4 validitas tes. Yang pertama ada validitas isi, validitas konstrak, validitas kriteria, dan validitas tampilan. Kalau validitas isi seperti yang tadi sempat saya sampaikan, uji validitas ini digunakan untuk melihat apakah tes yang kita buat, soal-soal yang kita buat ke siswa kita, apakah sudah bisa menggambarkan nggak materi yang pernah kita berikan atau kemampuan yang ingin diungkap pada peserta didik kita. Nah, itu isinya. Lalu itu validitas isi. Kalau dia validitas konstrak, apakah soal-soal yang dibuat ini sudah sesuai dengan kisi-kisi instrumen nggak? Sudah sesuai dengan teori nggak? Teori yang menjadi rujukan pembuatan soal atau instrumen itu. Atau kalau di mata pelajaran, apakah sudah sesuai dengan indikator-indikatornya enggak? Indikator di dalam mata pelajaran itu atau konstrak. Kalau kriteria, apa validitas kriteria? Apakah dia sudah masuk dalam kriteria yang kita buat? Misalkan nanti kita akan mengkategorikan siswa kita ke dalam kriteria sangat baik, tidak baik, sangat tidak baik gitu misalnya. Atau tinggi, sedang, rendah. Kriteria-kriteria ini akan kita voting berdasarkan soal-soal yang kita buat dan apa yang dijawab oleh siswa. Itu kriteria. Nah, yang terakhir adalah validitas tampilan. Validitas tampilan itu adalah sebuah uji validitas untuk melihat instrumen kita secara umum, wajahnya. Apakah validitas soal yang diberikan misalnya mudah untuk dijawab, mudah untuk dilihat, mudah untuk dicek oleh siswa kita. Nah, ini disebut tampilan. Enak dilihat nggak? Kalau amburadul soal kita kan susah dilihat juga oleh siswa kita. Maka dari itu tampilannya, wajahnya harus cantik juga, gitu. Ya harus menarik juga dilihat.
Itu ada 4 kriteria. 4 jenis validitas. Sorry. Oh ya, berarti secara umum itu jenis validitas itu ada 4. 4 secara umum, ya. Dan itu tuh nggak bisa dipakai secara asal-asalan gitu. Iya, karena ini menjadi hal yang mutlak, penting, dan harus prosedur itu dilakukan. Validitas ini harus dilakukan. Kalau tidak diuji validitas, nanti kita tidak tahu apakah kualitas tes kita baik atau buruk. Nah, baik Pak. Jadi kan Bapak tadi sudah memaparkan secara umum jenis-jenis validitas yang terdiri validitas isi, konstruk, kemudian kriteria, dan tampilan. Nah, jadi pertanyaan kami yang ketiga ini sekarang bagaimana sih cara menguji validitas tes? Iya, menguji validitas tes. Yang sederhana itu untuk menguji validitas tes adalah mengaitkan antara butir soal yang kita buat dengan bagaimana jawaban yang diberikan oleh siswa kita secara umum. Nah, ada beberapa cara itu. Kalau soal kita misalkan 1-0, skalanya skala Goodman dia, dikotomi 1-0, cara menguji validitasnya menggunakan rumus poin Beserial. Rumus korelasi poin Beserial. Nah, kalau soal kita skalanya 4, misalkan sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik, kategori 4 misalkan. Ini namanya skala Likert ya, skala 4. Nah, untuk menguji validitasnya menggunakan rumus korelasi product moment. Jadi beda dia caranya, tergantung dari bentuk tes kita, bentuk soal kita. Skalanya bagaimana? 1-0 kah atau yang 1-2-3 atau 1-2-3-4. Nah, itu caranya. Wah, jadi kita ini bisa mendapat ilmu baru tentang validitas tes, bagaimana cara mengujinya. Wah, terima kasih banyak ya Bapak. Penjelasannya sangat luar biasa dan lengkap dan juga mudah dipahami. Nah, sampailah kita di akhir podcast kita pada kali ini. Nah, dengan pembahasan kita kali ini kita bisa mendapatkan ilmu, pengetahuan serta wawasan yang lebih luas mengenai validitas tes. Nah, berakhirlah sudah podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Terima kasih.